saat kita bikin aplikasi, itu kadang-kadang ada jenis aplikasi yang dijualnya itu tidak langsung ke end user customer ya, melainkan ke misalnya bisnis yang lainnya. Atau digunakan sama sebuah bisnis dan ternyata bisnis itu punya customer juga. Nah, biasanya pada strategi seperti ini, itu kita perlu bikin aplikasinya yang multi-tenant. Artinya bisa digunakan oleh lebih dari satu bisnis ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau bikin jenis aplikasi kayak gitu, strateginya gimana nih kalau kita mau ngedesain database-nya? Nah, di sini ada pertanyaan juga yang kayak gitu ya. Yuk kita lihat pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari Rami ya. Jadi Rami di sini pertanyaan adalah database multi-tenant. Kang Eko tolong jelaskan tentang database multi-tenant atau multi-skema, khususnya di database Postgre. Gimana penggunaannya dan apa kelebihan dan kekurangannya, serta contoh case yang paling cocok untuk dilakukan database multi-tenant ini yang seperti apa. Dan apakah database multi-tenant itu butuh biaya yang lebih besar ya dikarenakan otomatis menambah skema setiap usernya. Oke, kita akan bahas ya. Jadi, biasanya kalau ngomongin multi-tenant itu kalau saya sih rekomendasiin teman-teman gunakan ya ketika teman-teman memang pada kasus bikin aplikasi yang multi-tenant. Kalau tidak butuh ya harusnya nggak perlu ya. Nah, anggap aja kita mau bikin aplikasi yang multi-tenant. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, sayangnya tidak ada jawaban pasti ya. Kenapa? Karena strateginya itu banyak dan teman-teman bisa pilih strategi yang manapun yang cocok dengan kasus teman-teman. Semua strategi itu ada plus minusnya. Nah, kita akan bahas strategi-strateginya. Oke, kita akan bahas ya. Jadi, strateginya tuh kurang lebih ada 3 ya, kalau teman-teman mau bikin database yang multi-tenant ya, atau aplikasi lah ya, kita simpelnya aplikasi yang multi-tenant. Ini solusinya harusnya tidak hanya di Postgre ya, tapi di semua jenis database kita bisa lakukan seperti ini. Oke, jadi ini adalah multi-tenant. Oke, buat teman-teman yang bingung apa itu multi-tenant, simpelnya kayak gini. Kalau kita punya aplikasi gitu ya, nah ini contohnya aplikasi yang kita buat. Nah, itu kan nanti itu biasanya kan kita contohnya kalau teman-teman misalnya ini ya, contohnya kalau teman-teman bikin aplikasi kelas online. Itu kan sederhana ya, kalau kelas online itu kan di sini pelanggannya, anggap aja di sini adalah pelanggannya. Itu kan langsung user, contohnya di sini adalah Eko gitu ya, lalu di sini ada Budi gitu ya, lalu di sini ada yang lainnya gitu ya, Joko dan lain-lain. Dan semuanya langsung menggunakan aplikasi kita. Jadi langsung ke end customer-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada ya jenis aplikasi yang dijualnya itu tidak langsung ke end customer-nya, melainkan ke bisnis yang lain. Contohnya mungkin teman-teman sering dengar aplikasi contohnya HR contohnya, human resource contohnya. Atau teman-teman tahu ERP ya, enterprise resource planning misalnya dan lain-lain. Jadi ada banyak jenis aplikasi yang memang dijualnya itu bukan langsung ke customer orang ya langsung ya kayak gini pelanggan langsung beli di sini contohnya. Tapi ke bisnis lain. Contohnya di sini adalah PTA gitu ya. Dan di sini adalah PTB. Oh, di sini adalah PTC. Pertanyaannya apa bedanya sama yang tadi? Nah, biasanya di dalam PTA, PTB, PTJ dia juga punya user yang kayak tadi. Contohnya di sini adalah Eko gitu ya. Oh, dia ada di sini Budi gitu ya, dan lain-lain lah. Jadi dia punya biasanya ya. Jadi kayak gini kasusnya, seperti ini. Nah, jadi kasusnya biasanya seperti ini. Jadi tiap perusahaan di sini yang pakai aplikasi kita, mereka juga punya entah itu pelanggan atau pengguna ya. Simpelnya kayak gini. Jadi di tiap ini juga mereka punya. Di sini mungkin ada Eko juga gitu ya. Entah itu Eko yang sama atau Eko yang beda itu nggak masalah. Jadi seperti ini. Oke, jadi sekarang strateginya gimana kalau kita mau bikin aplikasi yang seperti ini? Nah, sebenarnya kalau strategi aplikasinya ya sederhana. Kita bikin aplikasi biasa aja gitu ya, bikin aplikasi biasa. Cuma nanti berarti penggunanya bisa banyak perusahaan. Nah, pertanyaannya gimana strategi untuk menyimpan datanya? Jadi kan pertanyaannya di sini ya, database-nya mau seperti apa desainnya? Nah, mau kayak gimana nih? Nah, untuk aplikasi yang jenisnya adalah multi-tenant, desain database-nya saat ini yang populer itu ada tiga cara ya. Yang pertama ya,
Yang pertama itu adalah shared table. Jadi tabelnya di-sharing untuk semua tenan ya. Kita bilangnya ini bukan pelanggan deh, ini adalah tenannya ya. Jadi untuk semua tenan tuh kita sharing. Jadi tabelnya tuh kita sharing. Nah, ada juga strategi yang lain, itu adalah skema ya per table. Nah, ini balik lagi, tidak semua database itu ada konsep skema. Database kayak Postgre kebetulan punya konsep skema, atau kayak Oracle mereka punya konsep skema. Nah, tapi kalau sampai saat ini ya harusnya itu yang MySQL atau MySQL itu dia tidak punya konsep skema. Jadi mau tidak mau mungkin yang kedua ini mungkin tidak ada ya, tidak bisa dilakukan contohnya di database MySQL. Nah, tapi baik lagi, harusnya kalau misalnya teman-teman pakainya Postgre atau Oracle gitu ya, saya nggak tahu SQL Server ada atau enggak, nah tapi dia bisa per skema. Nah, lalu yang terakhir adalah database per table. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah 3 strategi yang biasa kita lakukan. Sorry, kok ini ya? Shared table gitu ya, ini skema per tenan. Sorry, tenan, bukan table. Ini tenan. Nah, seperti ini. Jadi skema per tenan, database per tenan. Tadi kan pertanyaannya ada yang tadi ya, ada yang kekhawatiran takutnya ini ya. Biayanya besar atau enggak kalau dia harus bikin pakai multi database contohnya ya, karena contohnya di sini nambah skema setiap usernya kayak tadi ya, berarti satu tenan dibikin satu skema. Nah, sebenarnya untuk harga itu enggak ada hubungannya dengan jumlah tabel atau skema yang dibuat ya. Baik lagi, harusnya itu adalah jumlah datanya. Mau teman-teman simpan di dalam shared table ya, mau disimpan di skema per tenan atau database per tenan, itu sama aja ya. Kalau ukuran tabelnya sedikit, ukuran datanya sedikit, ya tagihannya sedikit ya, harganya sedikit. Tapi kalau datanya besar, ya otomatis harga resource yang dibutuhkan juga semakin besar. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu ya, untuk shared table. Shared table simpelnya adalah kita cuma bikin tabel seperti biasa aja. Jadi anggap aja kita punya aplikasi, contohnya yang paling simpel itu mungkin teman-teman tahu nggak aplikasi yang namanya Shopify ya. Shopify itu kan buat jualan online ya, atau bikin e-commerce. Nah, tapi teman-teman bisa registrasi ke Shopify gitu ya. Nanti teman-teman bikin online store di sana ya. Nanti teman-teman juga bisa punya pelanggan dan lain-lain. Jadi simpelnya yaitu teman-teman kalau sebagai seller, penjual gitu ya, teman-teman bisa daftar ke Shopify ya untuk jualan online-nya. Tapi beda kayak Blibli, Tokopedia gitu ya, itu kan digabung di satu tempat gitu ya, kayak marketplace gitu. Kalau ini enggak, kalau Shopify itu kayak teman-teman ini aja ya. Kita coba buka misalnya Shopify. Shopify ya kalau nggak salah ya. Oke, sorry malah kebuka di sini. Saya buka domainnya dulu. Nah, ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa jualan nih. Jadi kayak ya ini website builder dan lain-lain ya. Jadi simpelnya kayak gini. Nah, oke. Jadi kalau kayak gini, misalnya pertanyaannya gimana strateginya? Oke. Jadi strategi pertama kita bahas adalah yang shared table ya. Jadi simpelnya anggap aja teman-teman punya tabel barang lah, tabel barang. Jadi kita punya tabel barang ya. Di sini adalah tabel barang. Products gitu ya, tabel products. Nah, jadi nanti simpelnya ya kayak biasa. Di sini berarti karena kita share tabelnya, berarti di paling depan itu selalu ada yang namanya ID tenannya siapa. Jadi owner dari data ini siapa. Nah, seperti itu. Lalu baru di sini adalah ID products-nya ya. ID produknya, namanya, lalu price-nya dan lain-lain. Seperti ini. Nah, lalu otomatis kalau teman-teman bikin primary key, berarti harus kombinasi antara ID tenan dan juga ID si produknya. Biasanya sih ID produk contohnya kode barang atau SKU lah ya, kalau di toko online. Jadi simpelnya kayak gitu. Keuntungannya apa sih kalau kita bikin pakai yang shared table ini? Keuntungannya adalah simple sebenarnya ya. Jadi ini adalah paling simple dan yang paling mudah dikerjakan.
Nah, yang paling mudah contohnya kayak gimana? Teman-teman udah pasti kan, oke, berarti saya hanya akan bikin satu database di sini, lalu tabelnya juga satu di sini gitu ya. Lalu aplikasi kita tuh nggak perlu pusing ya, aplikasi kita tuh cuma tinggal query ke tabel ini. Jadi teman-teman setiap bikin query ya simple. Tinggal contohnya select, bintang, from, products gitu ya. Paling selalu ada where-nya itu adalah ID tenant gitu ya. Nah, selalu dilakukan ID tenant. Jadi paling simple ini ya. Dan biasanya kalau saya bikin aplikasi yang multi-tenant, dan kalau teman-teman belum kebayang banget seberapa besar nanti aplikasinya, saya rekomendasikan teman-teman pakainya yang share table ini. Ya. Jadi, karena ini paling gampang, paling simple. Ya. Nah, jadinya jatuhnya bakal seperti ini. Jadi ini gampang banget. Ya, teman-teman pakainya seperti ini. Jadi ini simple dan mudah dikerjakan. Nah, ini keuntungannya. Kalau gitu, kenapa kita harus pilih yang lain, solusi yang lain, kalau ini simple dan mudah dikerjakan? Oke, ini juga ada minusnya ya. Oke, ini kita bilang ini plusnya nih. Oke, kita bilang ada minusnya. Minusnya apa? Minusnya adalah kalau misalnya nanti ya, kalau nanti ke depannya, mungkin di awal-awal nggak akan kebayang gitu ya, tapi nanti ke depannya, kalau misalnya ada tenant yang terlalu besar, ini bisa mengganggu ya tenant yang lainnya. Misalnya tenan yang lain itu cuma punya 1000 produk, tiba-tiba ada satu tenan punya 1.000.000 produk gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah ketika query ke tabel yang sama gitu ya, mungkin akan ada report ke query ke tabel yang sama, otomatis query-query yang dilakukan oleh si tenan yang besar tadi, yang datanya mungkin jutaan, itu akan mengganggu performa dari tenan yang ini ya, yang kecil-kecil. Jadi yang tenan yang kecil-kecil itu ngerasa, loh kok makin kesini makin lemot gitu ya, padahal saya nggak nambah banyak produk, cuma 1000. Karena apa? Karena terganggu oleh tenan yang besar tadi. Nah, jadi itu kekurangannya. Tapi kalau di awal teman-teman berpikir kayaknya nggak akan sebanyak itu deh gitu ya datanya. Saya sarankan teman-teman dimulai dari yang share table ini. Karena ini yang paling simple ya. Jadi ketika developnya pun itu bakal lebih cepat. Karena teman-teman cuma maintain ke satu tabel aja. Oke, ini yang paling sederhana. Oke, sekarang yang kedua misalnya kalau kita mau pakai strategi skema per tenant. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ya, kalau skema gitu ya, itu konsepnya di satu database management system yang sama. Nah, tapi teman-teman bedakan tabelnya. Jadi kalau di Postgre itu teman-teman nggak perlu bedain tabel sih ya. Kalau di Postgre itu teman-teman tinggal bedain skema aja. Defaultnya mungkin teman-teman pakai skema yang namanya public. Nah, itu kita ganti nama skemanya dari public jadi ID tenannya. Seperti itu. Jadi nanti setiap kali query ya, biasanya tuh kalau teman-teman query kayak gini ya, ke Postgre misalnya atau ke Oracle, itu teman-teman sama aja kayak select gitu ya, bintang, from, public, itu nama skemanya, lalu nama tabelnya adalah products gitu. Nah, jadi biasanya seperti ini. Nah, ya teman-teman tinggal ganti aja depannya. Tadinya public contohnya ya, teman-teman pakai ID tenant. Seperti ini. Nah, ini sayangnya kalau di MySQL contohnya ya, kayaknya nggak ada ya fitur skema ini. Jadi paling ngakalinnya adalah anggap aja ini tabelnya beda gitu ya, anggap aja. Jadi ya ini beda tabel lah istilahnya ya, beda table gitu. Jadi tabelnya tuh dibeda-bedain tiap tenannya. Jadi ada tenan untuk yang A, untuk yang B, yang C gitu ya, tabelnya beda-beda. Jadi setiap ada tenan baru, kita harus generate tabel baru. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah, jadi ini yang kedua itu berarti ini ya, skema per tenan. Tenan berarti ini adalah beda table ya. Nah, ini simpelnya tadi ya. Jadi kalau kita query itu select bintang, contohnya from, ini nama tenannya ya, tenan titik nama tabelnya, contohnya products gitu ya. Jadi langsung nih where ID bla 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 bla. Jadi nggak perlu lagi nambahin query tenannya siapa, nggak perlu karena kita sudah beda skemanya. Ya kalau teman-teman pakainya MySQL contohnya, jadi teman-teman contohnya select bintang from, itu berarti tabelnya anggap aja depan tabelnya itu ada nama tenannya gitu ya. Jadi tenan A gitu ya. Lalu ini products gitu ya, where ID bla 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 bla. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, ini ya keuntungannya apa ya? Plusnya yang tadi ya. Jadi data tenan itu terpisah ya. Data terpisah antar tenan, data
terpisah antar tenan, ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya tenannya kecil, tabelnya akan ukurannya kecil juga, tenannya besar, ukurannya besar juga. Jadi tidak akan saling mengganggu antar tabelnya karena terpisah-pisah. Jadi lebih simpel ya ke depannya ya. Cuma minusnya apa? Ya tetap ada minusnya. Jadi ini datanya udah terpisah antar tenannya, tapi minusnya adalah itu maintain-nya biasanya lebih sulit ya. Kenapa? Karena tiap teman-teman bikin bikin tenan baru, itu teman-teman harus bikin tabel baru. Anggap aja teman-teman aplikasinya punya 50 tabel. Bayangkan satu tenan baru, teman-teman harus bikin 50 tabel baru. Dan biasanya database itu punya maksimal jumlah tabelnya. Nah, walaupun mungkin limitnya banyak gitu ya, maksimal jumlah tabel, tapi lama-lama juga nanti akan habis juga. Kalau teman-teman tiap bikin tenan, teman-teman bikin tabel baru. Jadi akan susah ya. Jadi tiap buat tenan harus buat tabel baru. Lalu ketika ada perubahan ya, tabel harus diubah di semua tabel tenan. Nah, ini ribet banget. Jadi ini gampang, ini untuk maintain migration-nya juga gampang ya. Migration itu maksudnya database versioning lah, ketika teman-teman nambah kolom dan lain itu gampang kalau yang shared table. Kalau ini lebih susah ya. Tapi datanya sudah terpisah, jadi lebih terisolasi, tapi otomatis ini akan lebih sulit ya. Nah, jadi teman-teman sekarang udah tahu kalau pakai yang skema. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Nah, tapi memang biasanya yang ini jujur ini jarang digunakan. Biasanya kalau orang sudah tidak bisa menerima contohnya ini ya, yang shared table, dia akan langsung loncatnya ke solusi yang ketiga, database per tenan. Kenapa? Karena solusi ini biasanya kan lebih ke performa ya, karena datanya bertumpuk di satu tempat gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, semua tenan akan kena masalah. Kalau kita pindahin ke tabel yang berbeda gitu ya, yang pertama selain contohnya yang tadi lebih susah maintain-nya, tapi ujung-ujungnya ketika ada satu tenan yang datanya terlalu besar, ketika dia ngebebanin VM atau CPU atau memori dari si database-nya, percuma juga, semuanya akan kena impact-nya. Jadi walaupun tabelnya sudah terpisah gitu ya, datanya ada yang kecil, ada yang besar, tapi kalau yang kena impact-nya adalah si CPU dan memorinya, ya tetap aja nanti semua tenan akan lambat-lambat juga. Makanya solusi ini biasanya jarang sekali digunakan. Nah, jadi solusinya kalau misalnya di awal ini, ketika udah ada masalah, biasanya rata-rata orang akan loncat ke solusi yang ketiga, yaitu adalah database per tenan. Database per tenan itu jangan berpikir ini ya, jangan berpikir teman-teman mikirnya, oh database per tenan itu adalah kalau di Postgre berarti create database A, tenan A, berarti lalu create database tenan B gitu ya. Enggak, kalau ini berarti itu sama aja kayak skema sebenarnya, karena di satu VM server yang sama ya. Nah, kalau database itu maksudnya adalah database instance yang berbeda. Jadi database server yang berbeda. Jadi anggap aja kalau ini satu database ya. Jadi solusi yang pertama yang kedua itu adalah satu database yang sama. Nah, kalau misalnya solusi yang ketiga itu database-nya benar-benar terpisah. Jadi anggap aja ini VM-nya beda-beda. Jadi ada VM yang pertama itu VM contohnya untuk tenan A gitu ya. DB tenan A gitu ya, seperti ini. Ini lalu ada DB tenan B, lalu ini adalah DB tenan C. Jadi nanti aplikasi kita itu harus bisa connect ke lebih dari satu database. Nah, teman-teman bisa kebayang lagi ya, challenging-nya kayak gimana lagi. Bayangkan kalau klien kita ada ratusan gitu ya. Kita harus bisa connect ke ratusan database, jadi itu bakal lebih ribet lagi. Nah, biasanya seperti ini, jadi database-nya terpisah-pisah. Nah, tapi strategi ini nggak harus kita pikirin, oh berarti tiap ada tenan baru, kita harus pakai database yang terpisah. Nggak juga ya. Ini biasanya kita lakukan, jadi aplikasi kita tuh udah disiapin untuk bisa connect ke beda server gitu ya. Nah, tapi pada kasus tertentu, mungkin teman-teman berpikir, masa sih kalau kita punya, anggap aja ya, kita punya misalnya 100 tenan. Masa sih kita harus bikin 100 server database ya?
Biasanya yang kita lakukan adalah kita akan pilih-pilih tenan mana yang mau kita pisahin database-nya. Misalnya kita punya dari 100 ini cuma ada misalnya 5 tenan yang paling besar. Jadi 5 tenan yang besar dan 95 tenan yang lainnya itu tenan kecil-kecil. Jadi dibanding kita bikin 100 database ya servernya, lebih baik kita bikin 6 aja. Jadi yang 5 itu tenan masing-masing yang besar tadi, yang 5, dan 1 itu adalah tenan yang selain yang besar. Jadi 95 tenan yang lain itu masuk ke sana. Strateginya gimana? Bisa pilih, contohnya teman-teman bisa pakai yang skema per tenan untuk yang yang kecil-kecil tadi. Atau share table juga bisa ya. Jadi aplikasi kita tuh benar-benar harus di awal udah siap share table ya. Lalu ketika teman-teman mau pindah ke database per tenan, itu koneksi database-nya di aplikasi teman-teman harus bisa disetting lebih dari 1. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah, jadi dari 100 tenan ini anggap aja, jadi nanti anggap aja di sini ya 95 tenan kecil ya. Lalu di sini ada tenan besar yang A misalnya, yang B, yang C gitu ya. Yang D dan seterusnya lah ya. Nah, berarti aplikasi kita ini kan semuanya connect ke aplikasi kita ya. App kita. Nah, ini semuanya connect ke sini ya. Ups, sorry. 5. Jadi semuanya akan connect ke aplikasi kita. Nah, tapi database-nya itu kita nggak perlu bikin 100 database. Jadi teman-teman bisa bikin database-nya cukup ya. Yang ini adalah DB kecil ya. Maksudnya DB untuk tenan kecil gitu ya. Jadi nanti yang 95 tenan itu akan masuk ke sini ya. Nah, tapi nanti kita juga bikin yang tadi ya, yang untuk DBA misalnya gitu ya. Lalu DB yang B, DB yang C, DB yang D. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi dari awal aplikasi kita memang harus sanggup handle yang ini ya, share table ya, untuk yang ini. DB untuk tenan yang kecil, atau teman-teman mau per skema juga boleh, tapi kalau skema sih kayaknya kebanyakan nanti skema yang harus kita buat ya. Nah, jadi saya saranin sih kalau yang kecil-kecil pakainya yang share table, tapi yang ini yang besar-besar teman-teman bisa tinggal gonta-ganti koneksi di database, di aplikasinya ya. Kalau dari A berarti ke server yang A. Kalau yang B, yang C, yang D itu beda server, tapi kalau yang lainnya itu connect-nya ke sini ya, ke DB untuk tenan-tenan yang kecil. Nah, strategi ini tuh banyak kalau teman-teman bikin aplikasinya tuh terutama kliennya adalah perusahaan corporate. Contohnya bank. Contohnya kalau bank, misalnya ada bank, ini adalah Bank Eko misalnya ya. Itu mereka biasanya kadang-kadang database-nya tidak mau disimpan di tempat kita, pemilik aplikasi. Mereka pengen database-nya di tempat mereka. Jadi yang terjadi adalah database-nya tetap ada di mereka. Jadi mereka akan buatkan database ya. Jadi di sini ada DB Eko misalnya. Mereka akan buatkan database, nanti kita akan dikasih koneksi ke database-nya. Jadi aplikasi kita itu dari bank mereka tuh contohnya connect ke aplikasi kita, tapi sebenarnya kita akan baca dan tulisnya ke database yang sudah mereka siapkan. Itu sering banget kejadian, terutama kalau teman-teman jualan ke corporate ya. Corporate biasanya mereka nggak akan mau nyimpan datanya di tempat kita misalnya. Apalagi misalnya datanya sensitif, kayak data nasabah mereka dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman juga harus siap kayak gini. Makanya strategi yang biasa saya rekomendasikan adalah set table. Kalau misalnya sudah tidak bisa ya, maka teman-teman database per tenan. Ingat ya, ini database server ya, database instance. Bukan create database perintah, bukan ya. Jadi beda. Tapi teman-teman pakainya yang strategi ini. Jadi ini adalah beberapa strategi yang bisa teman-teman implementasikan ketika teman-teman bikin aplikasi yang multi-tenan.